Shell ya. Saya akan mempraktekkan dengan dua model. Hari ini adalah tentang preparasi biomekanis. Sebetulnya materi yang tadi saya jadikan pembekalan yang dari YouTube sebenarnya cukup jelas ya. Hanya mungkin karena memang saya membedakan tidak menggunakan step down melainkan step back, mungkin masih agak bingungnya di situ yang pertama. Yang kedua, mungkin semuanya belum terlalu tune in tadi pagi ketika saya menyampaikan bahwa daftar tiliknya salah ya. Jadi terutama yang crown down itu completely different, kita nggak pakai lagi yang ada di daftar tilik, hanya yang step back saja. Jadi nanti boleh sambil mendengarkan rekamannya, sambil ngelihat di materi yang di YouTube tadi, untuk dirubah juga di daftar tiliknya. Nanti saya juga akan kasihkan ke kalian revisi daftar tiliknya untuk belajar dalam menghadapi OSCE. Oke, ini adalah yang namanya Bohr-Getz-Glydenburg. Getz-Glydenburg itu ada size-size-nya. Kita lihat size-nya dari stripe. Kemudian ada panjangnya ya. Jadi biasanya panjangnya itu nanti akan tertera di belakang. Panjangnya itu ada yang 28 mili, ada yang 21. Kalau nggak salah, saya lupa. 25 dan 28. 25 dan 28 ya. Biasanya kalau untuk gigi posterior kita perlu Getz-Glyden-nya yang lebih pendek. Kalau yang gigi anterior kita pakai Getz-Glyden yang lebih panjang. Ini kelihatan stripnya? Ada 2 strip, itu size nomor 2. Ini gimana kalau YouTuber gini ya? YouTuber. Ini begitu ya? Ini gitu ya? Ini nomor 3, stripnya ada 3. Ini ya pokoknya kayak tadi ya, tapi stripnya ada 3. Kenapa nggak kelihatan ya? Oke. Nanti ada dia sampai size 6. Size 5, sorry. 6 benar. Size 1 sampai 6. Nah, mana menentukan yang pertama yang mau dipakai untuk teknik round down? Nanti kalian bisa lihat, ini kan ada orifice ya, kalau sudah buka kafum ini ada orifice. Nanti kita coba masukkan ke orifice. Kalau dia terlalu besar, kita turun ke size di bawahnya. Contoh kalau yang ini, dan biasanya ya normally rata-rata memang nomor 3 nih. Ini juga nomor 3 tuh. Oke. Kemudian kita pasang di low speed. Jadi ini pakainya low speed. Kemudian gerakannya brushing movement. Ya, gerakannya brushing. Nih ya, misalnya ini dinding. Yang disebut brushing itu menyikat, brushing movement, brushing movement. Gerakan Getz-Glydenburg itu brushing movement. Oke. Nah, kalau teknik round down kita akan pakai nomor Getz-Glyden yang terbesar tadi, yang terbesar yang bisa masuk di orifice itu adalah nomor 3. Kita masukkan, kemudian kita pasang stopper. Stoppernya boleh kamu pakai dari jarum ya, tapi jangan pakai yang kecil, nanti pas dipakai lagi ke jarum jadi longgar. Kita pakai stopper di jarum nomor 45.
Kemudian kita ukur. Nah, kita dapat kedalamannya 11 mili. Kemudian kamu akan prep, masuk. Setelah di prep dia akan tambah masuk kan? Setelah di prep sampai ke seluruh kepala dari Gates Glidden ini masuk ke orifice. Nanti kamu akan dapat panjang kerja baru, ya. Misalnya setelah masuk dia jadi memanjang, jadi 12 mili. Kita dapatkanlah kedalaman orifice itu 12 mili. Kemudian kamu turun ke nomor 2. Kemudian kamu masukkan 11 mili. 11 mili, sorry, ditambah 13 mili. Tadi kan 12 mili, sekarang lebih masuk ya. Namanya crown down, turun. Flaring yang dilakukan turun ke bawah. Jadi paling koronalnya nomor 3, kemudian kita pakai nomor 2 untuk masuk lebih dalam 1 mili. Kemudian terakhir kita pakai nomor 1 untuk masuk dengan panjang yang ditambah. Jadi 14 mili. Oke. Nah, setelah itu adalah untuk teknik crown down. Jadi teknik crown down adalah teknik coronal flaring menggunakan Gates Glidden bore, dan lalu kita akan mencari initial file. Sudah tadi ya, kemudian kita irigasi. Sudah selesai sampai 3 size, kemudian kita irigasi. Irigasinya seperti saya pernah bilang, tidak boleh sampai yang di tempat saluran yang tight, jadi harus yang longgar. Berarti kalau prepnya baru sepertiga koronal, maka ini masuk baru di sepertiga koronal. Setelah itu, kita masukkan jarum. Udah mengukur panjang kerja nih, pakai nomor 10 ya. Mengukur panjang kerja pakai nomor 10. Terus kita dapat panjang kerjanya berapa mili. Kita dapat panjang kerja nih setelah diperiksa dengan يقول لك زي يقول لك قول لي الاسئله المتاحه وايه الادوات اللي موجوده. تمام. ثالث او رابع كلاسيفيكيشن معانا النهارده اللي هو الكلاسيفيكيشن according to sequence of use. انت بتستخدمها في ايه بالظبط الاداه ديت؟ Lagi dengerin apa? Ya, ini ceritanya ini udah dapet nih ya, panjang kerjanya. Panjang kerjanya adalah 17 mili. Nah, gimana sih cari initial file? 17 mili nomor 10. Oke. Sekarang kita cobanya jangan dari nomor kecil, tapi dari nomor besar, 45. Kalau kamu lihat di YouTube, ada tulisannya find the deepest measurement, yang paling bisa masuk paling dalam jarumnya sampai sepanjang kerja. Tadi kan 18 mili ya. Masuk. Nah, nggak bisa masuk nomor 45, kita turun ke nomor 40. Nggak bisa ya, masih di atas. Tadi katanya ada yang bingung titik referensi. Titik referensi ini stopper, disesuaikan dengan titik referensi kamu tentukan dulu. Kalau ada 3 saluran, misalnya ini ya, ini kan salurannya ada saluran mesiobukal, distobukal, palatal. Nah, mesiobukal referensinya misalnya bonjol mesiobukal gitu. Kamu yang tentukan, tapi dicatat supaya tidak berubah-berubah. Oke, kemudian setelah itu nomor 35. Kita masukkan lagi 18 mili. Masih belum masuk. Nomor 30. Nanti lama-lama kamu kalau udah hafal nggak akan satu-satu masukin kayak gini ya, udah by feeling. Udah bisa ngira-ngira. Dan seterusnya sampai nomor 20 misalnya ya ini. Panjang 18.
Nggak masuk. Berarti untuk ini initial filenya adalah nomor 10. Kemudian kita naikkan nomor 15. Jadi kita lakukan standardized teknik ya. Kemudian nomor 20. Kemudian nomor 25. Dan kita dapatkanlah. Nah, sesuai titik referensi. Nah, jadi titik referensinya kamu sudah menentukan kan untuk bonjol, untuk mesio bukal, bonjol mesio bukal. Nah, jadi stoppernya tepat di bonjol mesio bukal seperti ini. Ya. Nah, jadi setelah itu tadi kan sudah dapat flaring ya. Kalian bisa bayangkan setelah melakukan flaring dengan step-step seperti tadi, pasti akan ada step di dinding saluran akar. Sehingga kita lakukan gerakan filing untuk menghaluskan dinding supaya flaring, coronal flaringnya menjadi lebih smooth. Dan teknik crown down selesai. Jadi nanti kalau kalian memverbalkan, tadi ya, kalau di OSCE nih, memverbalkan, persiapkan Gates-Glydenburg, kemudian masukkan Gates-Glydenburg sesuai dengan size pada orifice, dianggap nomor 3, masukkan di orifice dengan gerakan brushing movement, lalu ganti dengan nomor 1 nomor di bawahnya, yaitu nomor 2, masuk 1 mili lebih dalam, kemudian dilakukan brushing movement lagi, lalu masukkan nomor 1, masuk 1 mili lagi lebih dalam dengan gerakan brushing movement. Dan kalian akan dapatkan coronal flaring persis seperti yang ada di balok resin kalian yang transparan. Kelihatan kan flaringnya? Di atas, semua lihat kotak ini. Model kotak resinnya dilihat. Ada flaringnya? Kelihatan? Kelihatan? Neng, kamu yang di depan saya yang lagi lihat, kelihatan? Ya, ada flaringnya ya, tuh kayak kawah. Oke? Nah, setelah itu, kalau teknik round down, kamu masukkan jarum yang kamu cari seperti tadi sampai panjang kerja. Panjang kerjanya kan kalau yang resin ini 16 mili ya. Nah, ini terakhir adalah nomor 25 sebagai initial file dan juga sebagai MAF, Master Applical File. Nanti tergantung ya, biasanya kalau kasus nekrosis pulpa yang memang ujung apexnya masih lunak, itu kalian bisa saja perbesar. Tapi intinya dengan untuk preparasi apikal dengan standardized teknik ya, itu yang disebut sebagai crown down. Kemudian nanti kamu filing supaya smooth batasnya. Oke, setelah itu kita masuk ke step back. Mungkin yang membingungkan adalah pada saat saya bercerita tentang step back, tadi saya bercerita tentang step down. Apa itu teknik step down? Teknik step down adalah teknik kombinasi crown down dan step back. Jadi kalau step down itu sama proses flaring dulu di apikal, tapi flaringnya juga backwards. Jadi kita pakai nomor 1 dulu, kemudian kita pakai nomor 2, dikurangi 1 mili, kemudian kita pakai nomor 3, dikurangi 1 mili. Ya, coronal flaringnya pada prinsipnya sama. Dan yang diminta oleh kalian itu, diminta dari kalian itu adalah step back. Jadi yang dilihat nanti hanya pada saat berbicara tentang jarum file di preparasi apikal. Kita mulai tadi dari nomor 10.
panjang 16 mili. Kemudian nomor 15, panjang 16 mili. Quarter turn and pull. Kemudian nomor 20, panjang 16 mili. Quarter turn and pull. Kemudian nomor 25, panjang 16 dengan quarter turn and pull. Nah, ini nggak masuk nih, mentok. Nggak masuk ke 16 mili. Lakukan rekapitulasi mundur satu nomor di bawahnya. Lalu putar sampai, lalu perbesar sampai ini longgar. Misalnya ternyata sudah ada blocking kanal, rekapitulasi lagi sampai kembali ke nomor kecil. Lakukan lagi rekapitulasi ulang. Sampai kamu dapat APK potensi sehingga si nomor 25 akan masuk sesuai dengan panjang kerja. Ya. Dan ini adalah MAF. Kemudian step back-nya di mana? Setelah ketemu MAF, kita naikkan panjangnya, kita kurangi 1 mili, yaitu 16 menjadi 15 mili dengan nomor jarum yang lebih besar, yaitu nomor 30. Setelah itu, kita lanjut ke nomor 35 dengan dikurangi lagi. Sekarang jadi berapa panjangnya? Size-nya naik, panjangnya jadi berapa? 14. Quarter turn and pull. Quarter turn and pull. Terakhir kita naiknya 3 ya. Terakhir nomor 40. Berarti nomor 40-nya panjangnya berapa? 13. 13. Jangan lupa pakai lubrikan ya. Jadi saya nggak pakai lubrikan. Jadi rada keset. Pakai DTA. Dan setiap pergantian jarum jangan lupa untuk selalu diirigasi. Kemudian nanti terakhir irigasi sebanyak 5 mili. Mililiter, 5 cc. Oke, itu sudah selesai untuk step back. Nah, tadi kan file terakhir yang masuk untuk step back adalah nomor berapa? 40 kan? Kalau saya tanya MAF, MAF-nya jadi berapa? Master apical file. Jadi jarum terbesar yang masuk sampai ke panjang kerja. Jadi MAF-nya nomor 25, dokter. 25. Ya, MAF-nya jadi nomor 25. Sama yang countdown juga, MAF-nya tadi nomor 25. Ada yang mau ditanyakan? Nanti daftar tiliknya saya akan sesuaikan supaya kalian nggak bingung pas belajar untuk OSCE. Oh ya, terus ada juga fasilitator yang menanyakan terkait 2 jenis jarum. Ya, ada rimmer. Ini rimmer ya. Kalian bisa lihat, rimmer itu, ini tergantung merek ya. Kalau yang Dentsply memang dia mengindikasikan jenis jarum dengan bentuk di ujung
tipnya ini segitiga. Kalau segitiga ini rimmer. Kalau file dia kotak. Mana ya? Nomor 40 tadi. Nah, kalau jarum file, K-file dia kotak. Kalau rimmer segitiga. Tapi ada juga merek lain, contoh jarum ini adalah plugger, spreader. Spreader tidak ada buletannya. Kemudian, nah, oke, apa perbedaannya antara jarum file dengan jarum rimmer? Dulu kita pakai 2 jarum, ya, yaitu jarum rimmer dengan jarum K-file dengan perbedaan bentuk di radialnya nih. Jadi dia jaraknya jauh-jauh karena rimmer itu adalah jarum yang dipelintir. Kemudian kalau jarum file ini jarum yang diberi teraan dulunya ya. Jadi diberi kekasaran permukaan supaya dia bisa filing. Tapi pada teraannya itu titiknya sangat lemah sehingga jarum K-file zaman dulu itu nggak bisa kita puter. Gerakannya cuma bisa gerakan watch winding, gerakan tarik ke atas ke bawah aja, gerakan filing. Kalau rimmer karena dia jarum yang dipelintir, kita bisa gerakan quarter turn and pull. Oke? Paham ya? Sampai situ ya. Nah, tapi K-file sekarang sudah beda. Tekniknya K-file ini sudah sama seperti rimmer tapi dibuat lebih rapat. Sehingga dengan satu jarum, kita bisa lakukan gerakan rimming dan kita bisa lakukan gerakan filing. Gitu. Jadi kalian tidak lagi memerlukan rimmer kalau sudah menggunakan K-file. Oke? Nah, jadi buat apa dong dok ada rimmer? Bagaimanapun juga saya tetap merasa rimmer ini lebih mudah memperlebarnya. Jadi saya biasanya tetap punya stok. Untuk apa? Untuk kejadian seperti tadi. Kalau ternyata kamu naik jarum ke nomor size di atasnya, ternyata nggak sampai ke panjang kerja, harus turun ke nomor di bawahnya. Tapi si K-file juga udah susah, udah seset. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa ganti. Kita bisa ganti dengan rimmer. Gitu ya. Oke, itu perbedaan apa aja ya pertanyaan-pertanyaan tuh yang masuk ke saya, perbedaan jarum K-file dan rimmer. Terus tadi ya perbedaan step back, step down, crown down udah cukup jelas ya. Kemudian gates glidden penggunaannya tadi juga sudah. Kemudian titik referensi ya, saya ulangi lagi, penentuan titik referensi itu adalah titik krusial dalam perawatan saluran akar. Anggap misalnya gini, ini yang saya maksud ya, ini gigi nih, ternyata giginya ini tipis, mesio bukalnya di ujung tipnya ini tipis, yang kamu jadikan titik referensi, itu ternyata tipis. Gitu. Ya, ini kan kamu dapat panjangnya nih, segini, kamu dapat 18 mili dengan stopper pas di tip ini. Begitu pasiennya kembali, ujung tip ini pecah. Nah, pecahnya kan nggak tahu, kamu setengah mili, 1 mili, gitu kan nggak tahu. Sehingga kamu nggak tahu ini panjang kerja menguranginya berapa. Sekarang dengan teknik apex locator sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Artinya kamu harus cross check kembali dengan apex locator. Tapi kalau nggak punya apex locator, kamu pakai teknik ronsen, kamu harus foto ulang untuk melakukan pengukuran panjang kerja ulang. Makanya penentuan titik referensi ini harus still itu nggak berubah-berubah gitu, fix gitu. Nanti kamu catat referensi mesio bukal, kemudian referensi distobukal nih, di distobukal gonjolnya, referensi palatal. Jangan lupa juga biasanya saya catatannya suka agak panjang, kayak palatal nih, titik yang tertinggi kah, lerengnya kah gitu. Nah ini palatal. Titik referensinya kita pakai yang paling tinggi, ya. Nah, saat kita melakukan preparasi ini kita harus teliti, dia harus tetap tidak boleh melebihi atau masuk, nggak boleh preparasi langsung gini. Nah, ini berarti over.
Oke? Tuh. Over, keluar dari ujung akal, menusuk-nusuk ke tulang alveolar. Tuh. Ya, jadi hati-hati ketika mengerjakan perawatan endo. Kompleks? Iya, kompleks. Mengerjakan endo itu harus jatuh cinta sama endo kayaknya. Kalau enggak, susah. Tapi sebenarnya kalau sudah dijalani, pekerjaan endo itu mudah sekali. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin recordingnya sudah saja.